Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce, my name is Ayu Azima. I from Group 3 English lesson. And here we will to explanation material Group 3, comparative degrees, adjective clause, and noun clause. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi comparative degree. Comparative degree adalah sebuah kata, sifat atau adjektif atau sebuah kata keterangan atau adverb yang digunakan untuk perbandingan baik itu orang, tempat, benda maupun tindakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan the function of comparative degree atau fungsi dari comparative degree. Di sini fungsi dari comparative degree terdapat 7. Yang pertama, sebagai inti dari frase adverb. Yang kedua, sebagai modifier frase adjektif. Yang ketiga, sebagai modifier frase adverb. Dan yang keempat, sebagai modifier frase verb. Dan yang kelima, sebagai keterangan adverb. Dan yang keenam, sebagai pemisah adverb. Dan yang ketujuh, sebagai penghubung adverb. Nah, di sini saya akan menjelaskan kinds of comparative degrees atau jenis-jenis comparative degrees, di mana jenis-jenis comparative degree ini terdapat 2, yaitu positive degree dan comparative degree. Positive degree adalah modifikasi dari sebuah adverb yang menunjukkan perbandingan positif atau setara. Contohnya yaitu he accidentally performed well on the physical fitness exam. Artinya, secara tidak sengaja dia tampil dengan baik pada ujian kesehatannya. Dan di positive degree sendiri ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu equality degree atau tingkat perbandingan yang sama. Contohnya, Indra is as tall as Indri, atau Indra sama tingginya dengan Indri. Yang kedua, inequality degree atau perbandingan yang tidak sama. Contohnya, Agus is not as so fast as gitu, yaitu Agus tidak secepat gitu. Nah, yang jenis komparatif yang kedua yaitu comparative degree, membandingkan 2 orang, benda, tempat, atau tindakan yang berbeda. Di sini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu progressive degree atau perbandingan bertingkat. Biasanya di sini itu menggunakan kata the. Contohnya, the longer article, the more difficult to be understood, atau artikel yang lebih panjang lebih sulit untuk dipahami. Nah, yang kedua yaitu parallel degree atau perbandingan yang setara atau sama. Contohnya, the day are getting hotter and hotter. Artinya, hari menjadi semakin lebih panas dan lebih panas. Di sini menggunakan kata and. Yang ketiga, superlative degree atau perbandingan tingkat paling. Contohnya, he goes to school early to all the student. Artinya, dia berangkat sekolah lebih awal dari semua mahasiswa. Membandingkan 2 orang, benda, tempat, atau tindakan yang berbeda. Di sini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu progressive degree atau perbandingan bertingkat. Biasanya di sini itu menggunakan kata the. Contohnya, the longer article, the more difficult to be understood, atau artikel yang lebih panjang lebih sulit untuk dipahami. Nah, yang kedua yaitu parallel degree atau perbandingan yang setara atau sama. Contohnya, the day are getting hotter and hotter. Artinya, hari menjadi semakin lebih panas dan lebih panas. Di sini menggunakan kata and. Yang ketiga, superlative degree atau perbandingan tingkat paling. Contohnya, he goes to school early to all the student. Artinya, dia berangkat sekolah lebih awal dari semua mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang adjective clause. Di sini pengertian dan rumus adjective clause. Adjective clause dan relative clause adalah dependent clause yang berperan sebagai adjective, yaitu kata sifat yang menerangkan noun kata benda, ataupun pronoun kata ganti pada main clause suatu complex sentence atau kalimat yang terdiri dari independent clause dan suatu atau lebih dependent clause. Di sini yaitu
rumus adjective clause, rumus complex sentence, main clause, dependent clause, adjective clause. Di sini clause dibentuk dengan suatu kata yang disebut relative pronoun. Relative pronoun terdiri dari who, whom, whose, which, that, indefinite relative. Pronoun dengan suffix ever, however, dan whichever. Selain dengan relative pronoun, adjective clause dapat pula dibentuk dengan relative adverb. Kata keterangan ini ada 3, yaitu where, when, why. Adjective clause dengan where untuk menerangkan noun yang mengatakan tempat, dengan when mengatakan noun yang mengatakan waktu, dan why untuk menerangkan noun yang menerangkan alasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Ida Franda Aprilia. From group 3, I will start the presentation. Fungsi adjective clause 1 sebagai subjek. Penggunaan adjective clause sebagai salah satu subjek. Kata yang dia pakai yaitu who, that, and which. Contohnya, the rainbow candy that was mother of sugar. Artinya, permen pelangi, permen yang terbuat dari gula. 2 sebagai objek. Adjective clause sebagai objek kata yang dipakai yaitu warm, that, with, and warm. Artinya, contohnya, that is bag which I went to buy. Artinya, tas itu tas yang ingin aku beli. Yang nomor 3, possessive. Pengguna adjective clause sebagai possessive kata yang dia pakai yaitu was. Donnie was her house burned down. Artinya, Donnie yang mana mobilnya terbakar. Jenis-jenis adjective clause. Relative pronoun adalah kata ganti penghubung yang digunakan untuk membentuk sebuah kalimat yang berasal dari 2 buah kalimat. Nomor 1, relative pronoun sebagai subjek who, which, and that. That man who helping you is my class friend. Artinya, orang yang mendorongmu tadi malam teman dekatmu. Nomor 2, relative pronoun sebagai objek whom, which, and that. The dog that I kicked yesterday was dead. Artinya, anjing yang saya tendang kemarin itu mati. 3, relative pronoun sebagai possessive was and of which. The film is about a stay was with the dress head. Film tentang mata-mata di mana sang istri mengkhianatinya. B, relative adverbs. 1, relative adverbs sebagai adverbs of place, where, that, and, in, at, on, which. The small town where I was born has grown to a larger metropolitan. Artinya, kota kecil di mana aku dilahirkan sudah tumbuh menjadi kota metropolitan. 2, relative adverb sebagai adverb of time where. I will never forget the day when I win you. Artinya, aku tak akan pernah lupa hari di mana aku bertemu denganmu. 3, relative adverb sebagai adverb of reason. Why? The reason why I feel for you. Artinya, alasan kenapa aku berkorban untukmu. Oke, thank you for my presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. I am Ilham. I am here to discuss the noun clause. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang noun clause, di mana terdapat apa itu noun clause sendiri, terus ada jenis-jenis dari noun clause, dan juga ada fungsi-fungsi dari noun clause itu sendiri. Nah, pengertian dari noun clause itu adalah dependent clause yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Nah, di mana itu juga terdapat komponen kalimat seperti subject, object of verb, object of preposition, dan subject complement, serta dapat diganti dengan pronoun it. Lalu yang kedua ada jenis dari noun clause itu sendiri. Itu ada 2, yang pertama kalimat tanya atau question, dan kalimat pernyataan atau statement. Nah, dalam kalimat tanya itu dapat kata tanya seperti what, when, where, who, why, dan how, menggunakan rumus subject, verb, dan object. Contohnya itu I know where she lives. Lalu ada yang kedua, pernyataan statement, yang dimana itu biasanya didahului oleh that atau bahwa. Nah, dan juga biasanya didahului oleh induk kalimat, kata kerja dengan hope, know, to believe, suspect, dan think.
Contohnya itu, I have to remember that my main goal is to graduate from college this year. Nah, saya harus ingat bahwa tujuan utama saya adalah untuk lulus dari perguruan tinggi tahun ini. Lalu ada fungsi dari non-clause. Itu ada 5. Yang pertama ada subject of a verb, di mana contoh kalimatnya adalah that tomorrow is your graduation true. Artinya bahwa besok wisudanya adalah benar. Lalu yang kedua ada subject complement, yang artinya contoh kalimatnya that the fact is that she is smart and beautiful. Artinya faktanya dia cerdas dan cantik. Lalu ada object of a verb. Contoh kalimatnya, Dimas believe that his dream will come true. Dimas percaya bahwa mimpinya menjadi kenyataan. Lalu yang keempat ada object of preposition. Contohnya, the man come from where many people there live in welfare. Pria berasal dari tempat di mana orang-orang hidup dalam kesejahteraan. Dan yang